Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang ingin bertanya, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait masalah cadar. Bagaimana hukumnya menggunakan cadar dalam agama Islam? Pertanyaan kedua, apakah keutamaan bekerja untuk mencari nafkah menurut agama Islam? Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum daripada cadar? Atau dalam bahasa Arab niqab, sesuatu sehelai kain yang dipakai untuk menutup wajah wanita ketika keluar rumah, ya ataupun di dalam. Hukumnya beragam. Loh kok beragam? Karena memang para ulama kita punya beragam pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada loh yang mengatakan makruh. Dalam mazhab Maliki makruh, dalam mazhab Syafi'i sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang wajib pun disebutkan apabila. Jadi tidak wajib begitu saja. Wajib apabila. Apabila apa? Jika tidak bercadar akan mengundang fitnah. Nah, kalau seperti itu jangankan cadar, apapun jika tidak dilakukan maka berdatangan fitnah, bermunculan fitnah, maka tentu itu hal yang harus dilakukan untuk menjaga fitnah itu. Jadi yang wajib itu sebenarnya menjaga dari fitnah. Adapun cadar itu sendiri memang istri-istri Nabi memakainya, tetapi sahabat-sahabat wanita yang ada di zaman Nabi ketika itu banyak sekali yang tidak pakai cadar. Istri-istri Nabi memang pakai cadar dalam riwayat-riwayat yang kita baca. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang dari kaum Hawa banyak yang tidak pakai cadar, dan banyak riwayat-riwayat di mana Nabi melihat wajah wanita, begitu juga para sahabat, dan di situ Nabi tidak pernah memerintahkan wanita tersebut memakai cadar. Ala kulli hal, kesunnahan itu juga harus dipahami sunnah dari segi ilmu hadis atau ilmu fikih. Kalau dari ilmu hadis, iya sunnah. Karena dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah yang ada, yang dilakukan, diucapkan atau dibenarkan oleh Nabi. Maka cadar adalah bagian daripada itu. Tapi kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu adalah yang berpahala apabila dilakukan. Nah, ini yang beragam pendapat ulama. Ala kulli hal, alhasil begini, kembali kepada adat, karena ada kaidah menyebutkan al-adah muhakkamah, bahwasanya yang namanya adat atau tradisi itu dapat dijadikan pertimbangan hukum. Selama ada dalam Islam bukan hal yang haram, itu boleh dilakukan. Seperti muka dan tangan, para ulama sepakat bukan aurat wanita. Muka dan tangan, jadi wanita itu semua aurat kecuali muka dan tangan. Dalam mazhab Hanafi, kaki juga bukan aurat. Ya, dalam mazhab Hanafi seperti itu. Kalau sudah tidak aurat, maknanya apa? Tidak wajib ditutup. Tapi kalau mau ditutup silahkan. Saya misalnya laki-laki, ini badan saya, dada dan perut bukan aurat. Tapi kan saya boleh-boleh saja menutupnya. Kan begitu. Ya begitu hal dengan cadar. Tetapi ada ulama yang memakruhkan dalam mazhab Maliki. Bahkan dalam mazhab-mazhab lain untuk ulama-ulama kontemporer banyak yang tidak menganjurkan. Kenapa begitu? Karena di zaman sekarang, apalagi kita hidup bermasyarakat, bertransaksi, berinteraksi, berkomunikasi, maka dengan ditutupnya wajah, maka akan banyak dialami kesulitan-kesulitan. Sampai ulama mengatakan kenapa atau apa hikmahnya wanita itu semua aurat kecuali muka dan tangan. Hikmahnya adalah muka supaya untuk komunikasi, tangan untuk transaksi. Karena Islam bukan agama yang anti kehidupan sosial, dan wanita di dalam Islam bukan makhluk yang tidak sosial. Wanita juga manusia yang makhluk sosial, sehingga agar lancar komunikasi dan transaksinya, maka wajah dan tangan
tidak diauratkan di dalam Islam. Nah, kalau di adat-adat atau di negara-negara, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota yang umumnya tidak bercadar, maka para ulama mengatakan lebih baik ikuti bagaimana masyarakat sekitar. Karena justru ketika bercadar, satu orang, dua orang dari jutaan manusia bercadar, justru itu akan menjadi sorotan dan ada potensi fitnah di situ. Nah, tapi kalau di negara yang sebaliknya, sebutlah di Mekah, mungkin di Hadramaut, ya. Kalau di Mesir tidak, saya 11 tahun di Mesir biasa, sama seperti di sini. Nampak wajahnya dan tidak ada fitnah. Tapi kalau misalnya di Hadramaut yang mana semuanya pakai cadar, tentu saja ada satu wanita tidak pakai cadar, ya akan menjadi sorotan gitu. Maka fitnah seperti itu yang tentu harus dihindari. Selain daripada cadar, secara umum ya pakaian. Misalnya sebutlah orang mau pergi Jumatan dan mau jadi khatib juga sekalian. Dia tidak pakai baju, pakai singlet saja. Nah, tidak boleh dia bilang, misalnya kan pasti akan heboh. Kok kamu pakai singlet saja kamu jadi khatib, kamu jadi imam? Oh, ini kan tidak aurat. Nah, tidak bisa begitu. Karena adat sekitar itu aib, itu hal yang tabu, itu hal yang tercela. Maka akan jadi fitnah kalau dia pakai singlet kemudian khutbah di mimbar. Ittaqullah, dia katakan begitu. Secara agama, iya itu bukan aurat, karena aurat laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Nah, kemudian dia hanya pakai celana 2/3 saja atau 3/4 saja untuk pergi khutbah. Nah, tentu akan jadi fitnah. Maka dia harus pakai baju yang itulah menyesuaikan diri. Nah, demikian halnya dalam masalah cadar. Ala kulli hal, untuk saat ini sebenarnya kurang lumrah pertanyaan ini. Kenapa? Karena zaman sekarang untuk saat ini ya, setahun 2 tahun ini, jangankan wanita, laki-laki juga semuanya bercadar. Dalam arti menutup wajahnya dengan masker. Malah untuk saat ini cadar itu mungkin mendekati wajib, ya. Atau masker menutup wajah itulah ya, terutama menggunakan masker. Kalau cadar mungkin masih tipis, tembus barangkali ya virus atau debu. Ya untuk sekarang ini ya masker ya. Jadi laki perempuan semua menutup mukanya. Jangan khawatir, sekarang dunia sudah menjadi adat semua sedunia, yaitu laki perempuan itu menutup menutup mukanya. Pertanyaan selanjutnya, keutamaan mencari nafkah ya Rabbi ya Karim. Saya bacakan, izinkan saya baca dari kitabnya langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun yunfiquhu ar-rajulu ala 'iyalihi ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfiquhu fi sabilillah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham yang dinafkahkan seorang suami untuk atau kepada istri dan keluarganya, anak-anaknya, itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada 1000 dinar yang dinafkahkan atau dikeluarkan di jalan Allah. Subhanallah. Kata Nabi, 1 dirham yang dikeluarkan suami untuk istri dan anaknya, menghidupkan keluarganya, itu lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah dan Rasulnya daripada 1000 dinar untuk fisabilillah, untuk perang di jalan Allah. Subhanallah. Hadis lainnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bata ahadukum maghmuman mahmuman min sababil 'iyal kana afdala 'inda Allah min alfi darbatin bis-sayfi fi sabilillah azza wajalla." Barang siapa laki-laki, seorang suami, susah, nggak bisa tidur, bingung, gelisah. Kenapa? Min sababil 'iyal, karena kepikiran bagaimana menghidupkan besok, memberi makan anak, istri dan anaknya, maka kegalauan keadaannya seperti itu, kata Nabi, afdal indallah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, min alfi darbatin bisayfi fi sabilillah, daripada 1000 kali sayatan pedang di jalan Allah. Subhanallah. Jadi nilai jihadnya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah yang yang perang melawan orang kafir-kafir itu. Itu keutamaan dan banyak keutamaan lain. Karena itu bagi para suami,
ya, bekerja keraslah. Sesungguhnya pahala yang Anda dapatkan dengan bekerja keras untuk keluarga itu sungguh-sungguh tak terbayangkan. Jauh lebih besar daripada pahala mati syahid atau orang yang turun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wallahu a'lam bishawab.